Oke, topik kita hari ini mengenai analisa saham teknologi ya Pak. Setelah kemarin mungkin koreksi tajam ya, salah satunya Goto nih menjadi saham yang paling banyak dijual asing juga nih kemarin ya. Mungkin langsung boleh kita ulas nih Pak Fat, silakan dimulai. Oke, jadi sesuai temanya, kita mau coba bahas lebih detail ke saham-saham yang berhubungan dengan teknologi, karena emang dalam beberapa waktu terakhir ini kita lihat kenaikannya juga kencang, dan kalau misalnya friends perhatikan dari semua sektor di bursa, koreksi ya kalau saya salah ya, sepertinya hanya sektor teknologi nih yang performance-nya masih positif. Jadi kalau misalnya friends lihat beberapa waktu terakhir ini, yang mencoba untuk menahan penurunan indeks ya itu adalah di saham teknologi, dan kita tahu pemainnya itu saham-sahamnya itu seperti DCI yang memang naik terus, nggak turun-turun, tapi memang nggak terlalu liquid sahamnya. Terus juga kita sering juga beberapa kali membahas mengenai saham teknologi, di mana secara makro ini, secara keadaan secara global, salah satu sektor yang memang diuntungkan dari keadaan di luar sana. Dan mereka bisa lihat bahwa saham-sahamnya saat ini cenderungnya itu momentumnya masih positif ya. Terlepas mungkin kemarin turun signifikan, tapi secara year to date, saham-saham ini masih membukukan angka yang positif nih, kalau dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Nah, pertanyaannya adalah kalau dalam keadaan seperti saat ini, terus juga IHSG-nya tidak sepenuhnya stabil gitu ya, apalagi tadi Iwan bilang harapannya jangan bikin lower low gitu ya. Jadi kita harus mencari sektor atau mungkin saham-saham memang dia bergerak anomali atau dia agak berbeda dengan si IHSG itu sendiri. Nah, satu dari teknologi. Nah, saya mau update terlebih dahulu dari sisi globalnya. Baru nanti kita masuk ke beberapa emiten ya. Tadi saya juga lihat di pertanyaan juga udah banyak banget yang tanya berhubungan dengan saham-saham teknologi. Nah, ini saya mau coba share dari research reportnya Maybank. Sebentar ya. Oke, jadi kalau misalnya my friends lihat, ini tentang China Economics ya. Ini rilisnya 6 Maret. Jadi ini memang minggu lalu. Pertanyaannya adalah mungkin my friends akan tanya, ngapain kita bahas dari sisi China Pak? Kan tadi kan saya mau ngebahas dari sisi Indonesia kan. Jadi beberapa waktu yang lalu ada acara National People Congress di China, di mana Perdana Menteri Li Qiang itu memberikan speech ya. Jadi memberikan arahan, memberikan statement yang memang kalau my friends perhatikan, Indonesia kan salah satu yang lagi di downgrade ya secara rating gitu dari MSCI, dari beberapa bank investasi. Tapi my friends harus lihat bahwa kalau di Cina agak berbeda nih ceritanya. Justru mereka lagi menerima beberapa kali upgrade nih dari beberapa bank investasi. Jadi emang maaf, ada beberapa perubahan secara fundamental yang pada akhirnya memberikan dampak lebih positif nih untuk marketnya di Cina. Dan kalau my friends perhatiin juga, baik di Cina maupun di Hong Kong, performance dari saham-sahamnya itu cenderungannya jauh lebih baik daripada di Indonesia. Nah, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan terkait dengan apa yang dikatakan dari Perdana Menteri Li Qiang di acara National People Congress di Cina. Yang pertama itu adalah Perdana Menteri tersebut itu menyebutkan beberapa kata yang diulang-ulang, yang ini artinya memberikan tendensi arahnya itu ke arah sana. Jadi kalau misalnya friends perhatiin ini, saya coba highlights ya. Di sini disebutkan bahwa Perdana Menteri ini menyebutkan mengenai kata consumption itu sebanyak 31 kali, sedangkan dia menyebutkan innovation sebanyak 40 kali. Mungkin my friend akan bilang, ini ngapain sih dibahas Pak? Ngapain coba dihitung gitu loh, 31 kali, 40 kali, nggak ada kerjaan banget nih Pak analisnya. Bukan my friends. Jadi kalau my friends perhatiin sebelum saham-saham teknologi itu mengalami rally yang kencang, kalau my friends perhatiin setiap perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat itu lagi ngasih public expose atau memberikan guidance dari sisi manajemen ya, mereka itu akan menyebutkan berkali-kali tentang AI atau hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi. Itu ya setiap mereka menyebutkan tendensinya saham mengalami kenaikan. Jadi di dunia ini ada hal-hal yang mungkin kadang-kadang harus kita perhatikan, tapi impact-nya itu sangat powerful banget ke pergerakan harga sahamnya. Karena kalau berkali-kali diucapkan, itu artinya arah pertumbuhan itu temanya adalah kata-kata yang disebutkan tadi. Jadi tadi saya bilang ya mengenai masalah consumption sama innovation atau inovasi. Nah, terus berikutnya di sini yang disebutkan juga adalah mengenai masalah target GDP growth-nya China sendiri ya. Jadi memang kalau boleh dibilang ya mereka lagi mencoba untuk ke arah 5%. Jadi saya tidak akan terlalu highlight di situ. Terus juga mereka menyebutkan mengenai masalah fiscal deficit nih, my friends. Jadi
mereka tuh menaikkan fiscal deficitnya dari 3 menjadi 4% terhadap GDP-nya. Dimana kalau misalnya kita dengar kalau di Indonesia kemarin kan downgrade-nya dari satu bank investasi kan, ini kita mau mendekati pagunya nih 3%, mendekati 2,9%. Justru kalau Cina, dia malah menaikkan, di sini memang menyebutkan bahwa Cina ini emang lagi benar-benar memberikan stimulus yang besar nih untuk pertumbuhan ekonominya. Ngejar angka di kisaran 5%, dia naikin fiscal deficit-nya, dia kejar semua hal-hal yang memang untuk nge-boost yang berhubungan dengan consumption sama innovation yang tadi sudah saya sebutkan. Jadi ketika temanya itu berhubungan dengan pertumbuhan, tendensinya tanda kutipnya market itu akan lebih cenderung suka karena emang apapun akan dilakukan supaya pertumbuhan itu baik lagi. Nah, yang mau saya garis bawahi lagi di sini dari research report ini adalah tadi kan kita udah bahas ya mengenai masalah dia berkali-kali ngomongin masalah inovasi. Di sini disebutkan bahwa Perdana Menteri ini menyebutkan bahwa next priority itu yang harus benar-benar diperhatikan adalah berhubungan dengan commercial aerospace. Saya coba cari gitu di Indonesia nggak ada yang berhubungan sama dengan commercial aerospace. Drone technology juga kita nggak ada. Biologics manufacturing juga mungkin kita juga nggak ada. Quantum technology juga kita di saham-saham Indonesia juga nggak ada. 6G dan innovative pharmaceuticals. Jadi kalau misalnya dibilang mereka lagi mempersiapkan yang mungkin di Indonesia ini belum mengarah ke sana. Tapi kalau my friends perhatikan, dia memang benar-benar itu mencoba mengejar pertumbuhan dari sesuatu yang berhubungan dengan inovasi. Dan dia menyebutkan bahwa ada namanya AI plus ya di sini di mana disebutkan bahwa artificial intelligence ini akan menjadi new growth engine. Jadi kalau misalnya kita beberapa waktu mendengar masalah DeepSeek gitu ya, berhubungan dengan teknologi, mungkin hal yang harus diperhatikan perang dagang saat ini adalah yang berhubungan dengan teknologi nih my friends. Karena dia benar-benar kalau misalnya dibilang Cina ini nggak main-main, dia benar-benar mengejar berhubungan dengan inovasi, mereka memang benar-benar ngejar berhubungan dengan teknologi. Dan kalau kita lihat semua saham-saham yang berhubungan dengan teknologi di Cina maupun di Hong Kong, itu mengalami kenaikan secara year to date dan itu semuanya double digit. Jadi ini sepertinya temanya masih agak panjang. Dan kalau misalnya dilihat, tema besar ini seharusnya akan berhubungan dengan semua saham-saham yang berhubungan dengan teknologi, nggak cuma di Cina, tapi di negara-negara lain. Tapi dengan catatan, kalau misalnya kita pernah bahas, coba my friends cek ya, jejak digitalnya, kita bahas tentang saham-saham seperti Alibaba dan yang lainnya. Tendensi yang market suka itu adalah perusahaan yang memang berhubungan dengan teknologi, ya benar, tapi performance juga harus bagus, kinerja keuangannya juga harus bagus, jadi bukan hanya sekedar teknologi ya my friends ya, tapi memang dia bagus, apalagi cash flow, operating cash flow-nya juga positif. Jadi ini secara tema besar yang seharusnya pasti masih akan berpengaruh ke Indonesia. Nah, berhubungan dengan tema seperti ini, seharusnya saham-saham yang ada di teknologi yang ada di Indonesia pasti akan berpengaruh nih my friends. Makanya tadi kan kita bilang ya secara year to date performanya masih positif. Jadi kalau penurunan secara saat ini my friends sebenarnya punya PR ya, kita sama-sama punya PR untuk mencari perusahaan-perusahaan yang memang dia masih bertumbuh. Saat ini dia turun memang beberapa hari terakhir turun, tapi secara year to date masih gede kok kenaikannya dan secara potensi pertumbuhan masih besar ya. Jadi my friends sudah sering dengar lah ya nama-nama saham-saham yang sering kita bahas dan mungkin ada beberapa yang mau saya highlight. Salah satunya adalah ini adalah GoTo. Ya memang kalau misalnya my friends dengar beberapa hari waktu terakhir ini ada permintaan ini dia. Jadi ada berita yang berhubungan dengan dampak bonus hari raya. Jadi kalau misalnya my friends harus lihat bahwa semua perusahaan teknologi selain memang secara makronya memang mendukung saat ini, tapi perhatikan juga cerita-cerita yang terkait sama emitennya. Apakah nanti tidak ada corporate action, apakah memang kinerjanya itu bisa double digit, atau ada suatu hal yang mungkin bisa mengganggu sentimen dalam jangka pendek. Nah ini kemarin kalau diperhatiin salah satu contoh adalah dampak bonus hari raya Gojek terhadap kinerja GoTo. Ini saya membahas berdasarkan berita yang ada ya, tapi kalau misalnya dilihat pasar kan seakan-akan, oh jangan-jangan langsung profitnya berkurang nih, oh jangan-jangan langsung berbagai macam hal yang sifatnya negatif ya. Tapi kalau di sini kalau diperhatikan dari kata-kata yang ada di berita, kalau my friends perhatiin di sini bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan imbauan ya, bukan maksudnya harus kalian lakukan, jadi imbauan. Jadi tolong dong kalian perhatikan tuh bonus hari raya pengemudi untuk driver ojol. Jadi sifatnya ini mungkin berbeda dengan THR yang kalau memang diperoleh sama karyawan ya. Terus juga kalau misalnya dilihat sejauh ini dari sisi manajemen pun juga sudah menyiapkan nih. Mereka mengatakan bahwa Gojek akan menghadirkan namanya program tali asih hari raya. Jadi beda ya, bukan THR namanya, tapi yang program tali asih hari raya. Dan ini
kalau misalnya dibaca lagi statementnya bahwa dirancang lebih istimewa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menghadirkan tali asi hari raya untuk memberikan manfaat nyata agar mitra driver dapat menjalani Ramadan dan Idul Fitri ini. Dan di sini kalau misalnya disebutkan bahwa kata-kata penting dari berita ini adalah Gojek akan menyalurkan bonus hari raya dalam bentuk uang tunai kepada mitra driver yang memenuhi kriteria tertentu. Jadi bukan semuanya langsung dibagi. Jadi terkadang kita ketika membaca suatu berita jangan langsung ditelan mentah-mentah. Coba lihat dulu nih dari sisi detailnya seperti apa supaya sentimen itu nggak terlalu mempengaruhi. Terus juga kalau misalnya kalau kita perhatiin kayak beberapa hari terakhir ini kan ada kayak saham Wifi atau mungkin saham data center yang mengalami penurunan, my friend harus perhatiin juga tuh secara fundamentalnya masih intact atau enggak sih. Yang harus diperhatikan saat ini sama my friends adalah bulan Maret ini meskipun kita akan menuju Lebaran, tapi dalam beberapa hari ke depan itu akan cukup krusial. Kenapa? Rilis laporan full year 2024 dan ingat habis Lebaran kita langsung dengar lagi nih rilis laporan keuangan kuartal 1 2025. Jadi 2 bulan ini akan sangat-sangat krusial terutama untuk sektor teknologi karena ketika nanti kita mendengar beritanya perusahaan-perusahaan tersebut kinerja keuangannya bagus apalagi bisa tumbuh double digit itu bisa menjadi salah satu market darling atau yang disukai sama market. Jadi kalau melihat kemarin penurunan signifikan jangan langsung panik ya my friends, justru ini dikasih opportunity untuk bisa beli di harga yang lebih murah. Itu mungkin dari saya Yuli, saya kembalikan lagi ke Yuli. Oke, terima kasih Pak Fat atas insights-nya, ini very insightful ya terkait dengan saham teknologi. Ternyata walaupun kemarin signifikan turunnya, tapi secara year to date masih mencatatkan kinerja yang positif ya, my friends. Tadi ada juga sentimen dari makro yang kecenderungannya ke arah konsumsi dan inovasi nih yang berkaitan dengan teknologi. Tadi juga udah diulas sedikit ya terkait Goto dan berita yang lagi muncul nih terkait Goto. Nah ini menyambung dari topik hari ini ada yang bertanya nih terkait dengan teknikalnya indeks teknologi nih. Gimana mungkin boleh dibantu juga dari Pak Satriawan nih. Mungkin IDX Tekno ya maksudnya. Dari Brian Chandra. Ya, selamat pagi ID Brian Chandra untuk IDX Teknologi. Tapi ini harus dipahami bahwa di biggest market cap-nya itu DCII ya. Jadi kenapa naik kencang banget ya, DCII-nya naik kencang banget gitu ya. Nah, untuk IDX Tekno ini sudah naik lumayan kencang, jadi jadi itu level terendah sebelumnya itu ada di 3.030-an, itu level di 19 Juni 2024. Sekarang udah di 7.000, jadi udah 2 kali lebih ya. Jadi rally-nya ini next-nya itu kemungkinan akan menguji resisten selanjutnya, itu terdekat ada di 8283 di sana. Lalu last high selanjutnya itu di 9.455 sampai 9.500 di sana. Jadi memang di level sekarang udah overbought, tapi tanda-tandanya memang belum kelihatan. Ini selama DCI-nya masih naik, kayaknya IDX Tekno masih akan terus seperti ini ya, masih uptrend seperti itu. Tapi ya harus dipahami bahwa kenapa DCI-nya naik tapi buka saya nggak naik? Nah, kenapa IDX Teknonya naik tapi buka saya nggak naik? Karena IDX Teknonya ini lebih di drive sama si DCI tadi gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Itu dia untuk ID Brian Chandra seperti itu. Kita langsung lanjut saja masuk ke Q&A ya. Pak Iwan dan Pak Fat. Kita mulai dari Igun ya nih. Kebetulan tadi SSIA sudah dijawab ya. Nah, Wifi nih. Masih nyambung dengan topik kita hari ini. Ya, selamat pagi ID Igun ya. Untuk Wifi-nya nih seperti yang terlihat dalam beberapa hari ke belakangnya chartnya mungkin sama, tapi sekarang udah tembus yang last low di 1945, level terendah di 4 Maret. Jadi kalau misalnya nggak langsung balik di atas 1945 ini jelek, berarti bikin confirm lower low, potensinya inverted capit handle, theoretically itu arahnya di 1985, atau terdekatnya itu di 1720, 1535 dan 1385 di sana. Untuk ngebatalin ke 1385 maka dalam beberapa hari ke depan Wifi harus balik lagi di atas 1945 baru batal. Potensi rebound lanjutan itu nutup gap di sekitar 2120 21 untuk Wifi-nya.